Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Lanjut saja kita ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa, karya Heni, bab 133. Mencari tahu. Mendengar tentang Impu, Ketua IMO, Ipan segera menyusul Yuda. Kamu dapat informasi tentang Ketua IMO? Ipan terlihat tidak percaya. Baca ini. Untuk info detailnya, mereka akan kirim ke komputerku, sahut Yuda. Ayo periksa. Aku tidak sabar ingin tahu siapa Ketua IMO. Ipan ingin menarik Yuda ke dalam saat dia menoleh ke arah apartemen Diana. Diana melamun sendirian. Apa itu artinya mereka akan tahu kalau aku Ketua IMO? Pandangan mata Diana begitu kosong. Ipan melupakan berita yang sangat dia tunggu-tunggu. Saat ini dia melihat Diana. Senyuman terukir wajah Ipan. Wajah cantik dan begitu segar itu mengambil semua kesadaran Ipan. Tapi tatapan penuh pertanyaan dari sorot mata Diana membuatnya tersadar. Ada yang aneh, tanya Diana. Tidak. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Diana. Kamu itu anugerah Tuhan yang sangat indah, Diana. Pastinya siapa saja yang menatapmu pasti ingin menetapmu terus-menerus. Iya kan, Pan? Goda Yuda. Ipan memasang wajah dinginnya. Diana, kenapa kamu sendirian saja di sana? Ayo ke sini bergabung bersama kami, ajak Ipan lembut. Daripada kamu sarapan sendirian di sana, lebih baik sarapan bersama kami. Diana berpikir sejenak. Saat yang sangat tepat dia bergabung dengan Ipan dan Yuda. Baiklah, aku akan segera ke sana. Diana segera meninggalkan balkon apartemen yang dia tempati dan langsung menuju apartemen Yuda. Mendengar Yuda mengetahui siapa Ketua IMO membuat Diana khawatir. Dia ingin tahu seberapa jauh Ipan dan Yuda mengetahui identitas tentang Ketua IMO. Penjelasan apa yang harus aku utarakan jika mereka melihat informasi Ketua IMO adalah diriku? Diana melangkah begitu sepelan. Setelah sampai di depan pintu apartemen Yuda, Diana masuk begitu saja ke apartemen Yuda tanpa mengetuk pintu. Sontak, kedatangan Diana membuat Dila yang sedari tadi sibuk terkejut dengan kehadiran Diana. Selamat pagi Nona, sapa Dila. Mengetahui Diana sudah tiba di apartemen, Yuda menyerahkan handphonenya pada Ipan. Kamu baca sendiri, ucap Yuda. Yuda langsung menyambut Diana. Kamu mau sarapan apa Diana? Bubur, roti, atau yang lain? Terima kasih Yud, aku membawa sarapanku ke sini. Diana memperlihatkan mangkuk buburnya pada Yuda. Diana meraih sendok dengan santainya. Dia menghempaskan tubuhnya di salah satu sofa empuk dan mulai menikmati buburnya. Bagaimana tidurmu tadi malam? Nyaman dengan suasana apartemen Nijam? Tanya Yuda. Diana sedang makan. Jangan nganggu dia, tegur Ipan. Diana berusaha terlihat santai. Aku sangat nyaman, jawabnya halus. Tatapan Diana tertuju pada Dila. Terima kasih Dila, kamu mengatur apartemen Nijam. Sama persis dengan apartemen Ipan, walau tempat baru. Tapi suasana seperti biasanya. Jadi aku tidak merasa asing. Dila tersenyum. Dia ingin menjawab itu rencana Ipan. Tapi sorot mata Ipan sangat tidak bersahabat. Saya senang kalau Nona menyukainya. Dila, kembali fokus pada pekerjaanmu. Informasi ini belum lengkap. Wajah Ipan yang tadinya semangat seketika lesu. Dia mengembalikan handphone itu pada Yuda. Kukira kita akan mengetahui perampok yang membuat kita bangkrut dulu, gerutunya. Sontak Diana melepaskan sendok makannya. Kalau mendengar Ipan, korban perampokan. Korban perampokan, bagaimana seorang Ipan bisa dirampok? Sela Diana. Ipan tersenyum melihat raut kecemasan di wajah Diana. Bukan aku, tapi Yuda. Ipan duduk di salah satu sofa yang tidak jauh dari Diana. Tahun lalu, ada salah satu miliarder yang tengah sakit parah di luar negeri.
Dan salah satu perusahaanku memiliki obat yang bisa menyembuhkan penyakit meliander itu. Obat itu sangat mujarab. Menghasilkan obat itu tidak mudah. Setelah melewati proses yang panjang dan biaya yang sangat besar, akhirnya obat itu jadi. Yuda yang aku percaya untuk mengantarkan obat itu. Di tengah perjalanan, Yuda dirampok oleh kelompok Imo. Ipan menghela napasnya begitu dalam. Kejadian itu sangat memilukan baginya. Imo hanya beranggotakan 6 orang, tapi semua pengawal Yuda, bahkan Yuda sendiri bukan tandingan mereka. Hingga Yuda juga terluka parah saat kejadian itu karena berusaha mempertahankan obat yang ingin mereka rampas. Diana terbayang kembali saat kejadian dia memimpin sebuah perampokan pada utusan perusahaan. Diana menatap ke arah Yuda. Diana masih mengingat salah satu korban yang terluka parah, dan korban itu mirip dengan Yuda. Diana mulai menyadari salah satu korban perampokan yang dia pimpin dulu, satunya adalah Yuda. Ternyata perampokan yang aku pimpin dulu salah satu korbannya memang Yuda. Selama berada di sini, aku tidak pernah sadar kalau aku pernah bertemu Yuda. Saat kami masih belum mengenal, batin Diana. Ipan menghela napasnya begitu dalam. Kejadian itu sungguh sangat berat. Sahabatku terluka dan aku mengalami kerugian besar karena kehilangan obat itu. Wajah Ipan terlihat sangat tertekan teringat kejadian itu. Diana terdiam. Dia mengingat jelas saat dirinya dan tim merebut obat itu dari tangan kelompok yang membawa obat itu. Imu terpaksa merampas obat itu dari tangan yang membawa karena obat itu akan monopoli Meliander yang berpura-pura sakit itu. Meliander itu CEO salah satu perusahaan besar. Imu merampok bukan demi keuntungan organisasi mereka, tapi menyelamatkan obat yang sangat berharga itu dari tangan yang ingin menyalahgunakan dan menguasai obat itu. Maafkan, Ipan, Diana. Pasti ceritanya membuatmu terkejut, bukan? Diana tetap diam dan melanjutkan kembali memakan sarapannya. Ingat Yuda, kamu jangan pernah meremehkan Imo. Walau mereka hanya berenam, tapi kemampuannya mereka luar biasa. Baik, Pan. Ipan menoleh ke arah Diana. Bagaimana laporan tentang Imo? Sudah masuk, Dilah? Sudah masuk, Tuan. Mau saya bacakan? Tawarilah. Sebaiknya aku permisi dulu, ucap Diana. Kenapa kamu pergi? Tanya Ipan. Kalian akan membahas hal yang sangat privasi. Aku di sini orang asing. Tidak bagus membahas sesuatu yang rahasia di depan orang asing sepertiku. Jelas Diana, kamu adalah bagian dari Jagung Jaya, bukan orang asing. Diamlah di tempatmu. Tapi sangat rentan kalau aku mendengar semuanya. Bagaimana kalau rencana kalian gagal? Yang ada, fitnah kembali tertuju padaku karena bocornya rencana kalian. Aku lelah meladani bermacam fitnah yang tidak bosan mengarah padaku. Sebelum itu terjadi, sebaiknya aku pergi. Diana segera beranjak dari posisinya. Geraknya tertahan saat Ipan memegang pegangan tangannya. Tetaplah di sini di tempatmu. Selama ada aku akan berusaha percaya padamu. Mendengar ucapan Ipan, Diana kembali ke tempat duduknya. Dilah, bacakan laporannya masuk, titah Ipan. Perhatian Dilah terbagi saat dia menemukan sebuah website. Apa ini? Apanya? Ipan juga segera memeriksa di layar laptop. Itu baca. Hadiah sebesar 500 triliun jika berhasil menemukan identitas ketua IMO. Dilah sangat terkejut membaca web itu. Gila, Bonci, 500 triliun hanya untuk seorang ketua IMO. Berulang kali Dilah menggelengkan kepalanya, diiringi suara jejekan yang berulang kali. Dilah melanjutkan lagi membaca website itu. Hadiah akan ditambah jika identitas yang diberikan benar. Dilah langsung berdiri. Wow, ini luar biasa, pujinya. Tapi web itu sudah lama dan kami belum juga mendapatkan identitas ketua IMO. Gerutu Ipan yang mempunyai ide untuk memberikan hadiah sebesar itu. Tuan Yuda, tanya Dilah. Bukan Yuda, tapi aku, sahut Ipan. Duk. Diana hanya bisa menatap Ipan begitu dalam. Dia tidak menyangka imbalan sebesar itu diberikan hanya untuk mencari identitasnya. Lumayan lama aku memasang iklan itu agar aku tahu lebih cepat. Orang-orang ahli akan bekerja keras demi hadiah yang aku tawarkan, tapi ketua IMO
memang sangat misterius. Muncul sebentar, terus hilang. Begitu saja, gerutu Ipan. Diana merasa sedikit lega dari pembicaraan mereka. Ipan belum tahu siapa ketua IMO, tapi dia belum bisa tenang sepenuhnya karena belum tahu informasi apa yang dia tunggu. Bersambung. Oke, jangan lupa like, comment, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.